Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa thalabul ilmi bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman akan ilmu yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum kita mengawali materi kita berkaitan dengan zakat, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita minta sama Allah, semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepahaman kepada kita. Ridallah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyah shalihah al-Fatihah. Baik semuanya, kita akan mempelajari bersama-sama. Materi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang zakat. Nah, zakat ini adalah bagian dari rukun Islam yang kita wajib untuk melaksanakan. Yang namanya rukun, kalau tidak dilaksanakan artinya tidak akan sah. Maka ini akan kita pelajari bersama-sama, apa itu zakat, macamnya zakat apa saja, kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu, ini kompetensi dasarnya, bisa dibaca semuanya yang sudah tertera di layar kita bersama. Kemudian indikatornya juga bisa dibaca secara langsung. Selanjutnya tentang materi kita pada kesempatan hari ini. Ini adalah peta konsep tentang materi zakat. Yang pertama tentang zakat fitrah, ada zakat mal. Jadi zakat fitrah itu di sini tertuju tentang menyucikan jiwa, dan poinnya adalah makanan pokok. Sedangkan zakat mal itu menyucikan harta, dan poin selanjutnya adalah sesuai dengan jenis harta. Nah, dari peta konsep ini kita akan belajar bersama-sama, baik itu hal ikhwal yang berkaitan dengan zakat fitrah, yang berkaitan juga dengan zakat mal. Nah, di sini pengertian zakat itu, artinya zakat itu kalau ditinjau dari sisi bahasa memiliki beberapa makna, yang diantaranya ada berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan, dan juga memuji. Sedangkan pada istilah fikih, itu zakat itu mempunyai arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau disebut sebagai mustahikin. Zakat itu dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut. Jadi yang dimaksud di sini zakat itu adalah sejumlah harta yang diambilkan memang dari harta tertentu itu, yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang nanti akan kita pelajari di dalamnya ada berapa saja golongan yang berhak menerima zakat ini. Nah, di sini yang poin terakhir, harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan juga orang yang menerima zakat. Artinya kita ketika membayarkan zakat itu, kita akan ada doa yang kita lafalkan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Dan orang yang menerima zakatnya kita itu, mereka akan berdoa untuk kita, kembalinya kepada kita. Maka di sini kan tadi dari sisi bahasanya ada yang memaknai sebagai makna berkembang, tambah berkah hidupnya, tambah berkah hartanya. Ada poin-poin banyaknya kebaikan, ada poin mensucikan jiwanya, mensucikan hartanya, dan ada poin-poin yang memuji. Nah, selanjutnya tentang dasar hukum zakat, di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39, di sana dijelaskan, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah
dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi kalau riba itu tidak menambah apapun dari sisi Allah. Jadi di sini diterangkan wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mut'aifun. Artinya yang bisa memberikan penambahan, yang bisa memberikan keridhaan Allah, yang bisa melipat gandakan itu ada pada poin zakatnya. Selanjutnya ada ayat lain yang menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Ini fi'il amr yang muncul di sini. Jadi perintah untuk mendirikan sholat bersamaan dengan perintah untuk membayarkan zakat. Sedangkan dalam hadisnya Rasulullah ini berkaitan dengan rukun Islam bahwa bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wa hijjul baiti wa shaumu Ramadan. Di sini poinnya bahwa setelah sholat kita wajib menunaikan zakatnya itu tadi. Yang pada poin yang ketiga di hadis ini. Nah, kemudian macam-macam zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Tentang waktunya kapan diserahkan, perbedaannya dari keduanya apa, kita akan pelajari bersama-sama. Kita akan menuju ke yang pertama adalah tentang zakat nafas atau fitrah. Nah, zakatun nafas menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang merupakan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Nah, baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya atau oleh orang lain. Nah, kalau di sini dilihat dari siapa yang mengeluarkan atau dimulai dari pengertiannya zakat fitrah itu. Nah, zakat ini adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan dan proses pengeluarannya itu dikeluarkan oleh bisa dirinya sendiri ketika dia sudah mampu membayarkan atau yang menanggungnya dalam keluarga. Misalnya dalam keluarga ada 5 orang nih. Nah, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Maka yang mengeluarkan zakatnya adalah bapaknya. Tapi ketika anaknya mampu misalnya, dia dibayarkan sama anaknya semuanya, itu sudah cukup dan bisa. Boleh juga itu dibayarkan juga oleh orang lain begitu. Kemudian zakat fitrah itu ditunaikan dalam bentuk bahan makan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, itu 1 syok setara dengan sekitar 2,5 kilogram beras per orang. Tapi sekarang, ini kan setelah 2,5 kilogram beras, itu ada yang berpendapat lebih afdolnya itu 2,7 kilogram. Dan hari ini dinaikkan lagi menjadi 3 kilogram. Bukan berarti, oh ini kok ada kenaikan-kenaikan, enggak. Sisa dari misalnya ketentuan 1 syoknya itu 2,5 kilo misalnya ya. Maka sisanya akan menjadi bagian dari sedekah. Nah, ketika sedekah itu kan pahalanya juga berlipat ganda. Jadi selain pahala dari zakat sendiri, ada pahala dari sedekah. Maka ditetapkan 2,7 dan sekarang ketetapannya menjadi 3. Jadi kalau misalnya lebih amannya, bahasanya lebih aman ini. Lebih amannya dipakai 3 kilogram. Tapi menjadi poin ketetapan 2,7 insya Allah sudah cukup. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam farada zakat al-fitri so'an min syairin ala kulli hurrin au abdin dzakarin au unsa minal muslimin. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 syok dari kurma atau 1 syok dari gandum kepada setiap orang merdeka, baik itu budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Nah, tadi di perbedaan awal itu dijelaskan bahwa untuk zakat fitrahnya itu yang dikeluarkan adalah yang menjadi makanan pokok di daerahnya.
Kalau di daerah Arab itu kan ada kurma nih, jadi makanan pokoknya ada gandum. Tapi kalau di Indonesia itu karena makanan pokoknya kita adalah beras, maka tadi di awal 2,7 kilogram beras itu tadi, itu kenapa kok beras? Karena ya itu adalah makanan pokok orang Indonesia. Beda lagi kalau misalnya di Irian Jaya, karena harga beras mungkin misalnya mahal. Maka di sana apa yang menjadi makanan pokoknya? Misalnya gandum nih, misalnya nih. Nah, maka makanan pokok itu yang menjadi bagian ukurannya, bagian yang menjadi dikeluarkan bagian zakat fitrahnya. Kemudian, saya di Eropa beras tidak musim, adanya mungkin misalnya ada gandum, ada yang lainnya, maka makanan pokoknya itulah yang akan menjadi bagian yang dikeluarkan untuk zakatnya. Nah, selanjutnya kita akan kenalan nih dengan zakat mal. Pembagian zakat yang kedua tadi ada zakat mal. Secara umum, zakat mal ini ada 8 jenis harta. Ada emas, perak, hasil pertanian, yang berupa bahan makanan pokok, ada kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangannya dikembalikan pada golongan emas dan perak, karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Namun, menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang. Misalnya ada uang di bank, hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seseorang itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau orang misalnya punya usaha yang selain disebutkan dari 8 item tadi, maka disamakan dengan sisi emas dan perak. Kalau misalnya profesi, misalnya dia usaha catering nih, terus kemudian dia punya usaha ternak unggas, bisa jadi usaha lele atau mungkin perikanan yang lainnya begitu. Nah, selanjutnya ini beberapa dalil yang berkaitan dengan zakat tadi. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta. Lalu Ibnu Abbas berkata, hendaknya ia menzakatinya pada saat memperolehnya. Jadi di situ kalau seseorang mendapatkan harta artinya kayak hadiah begitu, maka dia mengeluarkan zakatnya ketika dia memperoleh. Yang kedua, riwayat dari Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan dari Habiroh Ibnu Yarim. Ia berkata, Abdullah bin Mas'ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil. Kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut. Ini adalah poin-poin yang menjadi dalil mal itu wajib dizakati. Kemudian ada riwayatnya Umar ibnu Abdul Aziz. Abu Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibnu Abdul Aziz memberi upah kepada seseorang, maka beliau mengambil zakat darinya. Ketika mengembalikan mudzalim atau harta yang diambil secara zalim, maka beliau mengambil zakat darinya dan beliau mengambil zakat dari atiyah atau pemberian saat dibagikan pada pemiliknya. Jelas ya di situ. Terus kemudian Allah juga berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi sebenarnya harta kita apapun seberapapun itu sebenarnya ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jangan sampai kita punya harta, ada hak-hak orang lain tidak kita tunaikan dan katut kita makan, akan menjadi bahaya ini. Nah, ini kita akan menuju kepada syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Artinya dalam hartanya itu tidak ada hak milik orang lain, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Karena misalnya emas itu kan 93,6 gram nih. Nah, nisab zakat hewan itu adalah 40 ekor. Berarti kalau kita punya emas senilai atau sejumlah 93,6 atau lebih dari itu, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kita punya ternak kambing, misalnya 40 ekor, 41 dan ke atas, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Gitu.
Kemudian sudah mencapai haulnya. Haulnya berapa? 1 tahun kepemilikan. Yang selanjutnya adalah sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat. Jadi poin zakatnya itu adalah dari kelebihannya. Nah, harta benda yang wajib dizakati yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua binatang ternak atau zakatul an'am, ada unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Yang selanjutnya adalah zakat penghasilan atau profesi, ada juga zakat pertanian. Pertanyaannya tentang binatang ternak, kalau misalnya dia punya ternak unggas, dia punya ternak ikan, itu masuknya kemana? Poinnya masuk kembali kepada emas dan perak yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, kita akan menuju kepada zakat emas dan perak. Nah, jenis hartanya ada emas dan perak, nisabnya. Jadi poin paling sedikit dia mengeluarkan zakatnya itu adalah ketika dia sudah mencapai titik dia punya harta 93,6 gram emas dalam waktu 1 tahun, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, 2,5% itu diberupakan apa? Bisa jadi dicuilkan emasnya atau dirupakan dengan bentuk rupiah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita kalau misalnya punya emas 93,6, maka ya 2,5% dari itu bisa berupakan rupiah, dilewatkan ke zakat mal, ke badan amil zakat, dan juga badan-badan untuk penerima zakat yang lainnya. Kalau perak juga begitu, 624 gram, dia sudah sampai 1 tahun, maka dia zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya, kita akan menuju kepada binatang ternak. Nah, silahkan dicek dulu, dilihat dulu, unta. Nah, unta itu untuk nisabnya, itu 5 ekor unta, itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Kapan waktunya? 1 tahun, atau haulnya tadi adalah 1 tahun. Nah, kadar zakatnya bisa dilihat kalau punya 5 ekor unta, 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Kalau punya 10 ekor, maka ada 2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Sedangkan ketika dia punya 15 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun. Sedangkan 20 ekor sampai seterusnya, silakan dicek. Ketika dia mempunyai sebanyak itu unta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya itu. Selanjutnya kita akan menuju kepada sapi atau kerbau. Kalau poin paling sedikitnya adalah 30 ekor, sudah capai 1 tahun nih, sudah nyampe di 1 tahun atau haulnya, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kemudian kalau dia sudah sampai di angka 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi umurnya 2 tahun. Begitupun selanjutnya. Sedangkan kambing atau domba, ketika 40 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Sedangkan selanjutnya ada 121 ekor, itu berapa? Sampai pada angka 400 ekor kambing. Ketika seseorang punya 400 ekor kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 4 ekor kambing umur 2 tahun atau 4 ekor domba umur 1 tahun. Gitu. Selanjutnya, pada zakat pertanian. Nah, di sini ada tabel tentang jenis apa saja yang dizakati. Kalau dia panennya padi, maka nisabnya disamakan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kapan haulnya? Ini beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya nisabnya, kalau sebelumnya itu haulnya adalah 1 tahun, tapi ketika dia adalah tentang barang pertanian, maka haulnya adalah setiap kali panen. Nah, sekarang tentang kadar zakatnya. Berapa kadar zakatnya? Kalau dia pertaniannya dengan mengandalkan hanya pada poin hujan, air hujan artinya, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Tapi ketika dia tanpa menggunakan air hujan, artinya di situ nggak ada hujan, di situ panas gitu, dia mengandalkan irigasi atau
orang menggunakan mesin diesel untuk pengairan, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Kalau misalnya gabungan, dia juga mengandalkan air hujan, dia juga pakai sisi irigasi, dia atau mungkin dia juga pakai mesin diesel untuk pengairan, maka zakatnya adalah 7,5%. Nah, yang kedua adalah biji-bijian, bisa jadi kacang, bisa jadi jagung atau yang lainnya yang berupa biji-bijian gitu lah. Nah, itu nisabnya tetap kembali kepada 700 kg, 750 kg beras. Ini artinya dikalkulasi 750 kg beras itu per kilonya berapa. Nah, baru dikalikan 750 kg beras dikalikan harga beras saat itu, lalu dicek. Oh, berarti misalnya dapatnya itu berapa juta ya? 750 kg dikalikan, taruh misalnya harga berasnya itu adalah 14.000. 14.000, maka dia nisabnya adalah 10.500.000. Maka ketika dia panen biji-bijian atau kacang-kacangan atau umbi-umbian atau buah-buahan, bahkan sayur-sayuran dan rumput-rumputan, dia sampai di angka panennya itu 10.500.000 setelah dikurangi banyak hal semuanya, maka dia wajib mengeluarkan zakat sejumlah kadar yang kita bahas tadi. Kalau dengan hujan 10%, tanpa hujan 5%, gabungan 7,5%. Ada pertanyaan misalnya, bagaimana dengan pertanian hidroponik? Kalau pertanian hidroponik berarti dia adalah utuh tanpa menggunakan air hujan, maka zakatnya adalah 5%. Untuk selanjutnya, misalnya, ini tadi sudah kita bahas di sebelumnya tadi, nggih. Nah, sekarang adalah zakat penghasilan atau profesi. Orang profesinya macam-macam nih, ada guru, ada dosen, ada pegawai negeri, misalnya pegawai kementerian, ada apapun lah pokoknya profesi, misalnya seorang pengusaha atau apa itu profesi. Maka hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama fikih. Mayoritas ulama fikih itu tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai haulnya. Namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahra dan yang lainnya itu, termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi, hasil kajian Majma' Fikih dan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Seperti yang kita bahas di awal, bahwa kita itu ada di dalam harta kita itu ada harta orang lain yang dititipkan Allah. Maka ini yang harus kita keluarkan. Nah, hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Muawiyah. Kemudian ada tabi'in di situ, ada Az-Zuhri, Hasan Al-Basri dan juga ada Makhul, juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fikih yang lainnya. Ini berdasarkan pada Quran surah Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah olehmu zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Itu poin pentingnya di situ. Kemudian penghasilan bruto atau neto yang wajib dizakati. Nah, di sini kalau seorang pegawai negeri misalnya, atau seorang pegawai bank atau seorang pegawai perusahaan, dia dapat harta, kemudian dia utuh misalnya, dapat hartanya misalnya 15 juta per bulan. Kalau diutuhkan 1 tahun berarti 15 juta dikalikan 12 nih ya. Maka kalau bruto berarti ya dia wajib mengeluarkan zakatnya dikalikan 2,5%-nya dari seluruh penjumlahan itu tadi. Antara misalnya pengeluaran bruto yaitu pengeluaran zakat penghasilan kotor, artinya zakat penghasilan yang mencapai nisabnya 93,6 gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5% zakatnya langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi utuh. Jadi misalnya ini,
sebulan mencapai 2 juta rupiah kali 12 bulan, maka dia 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan. Kalau misalnya sebenarnya ini kalau ini belum mencapai nisabnya sih sebenarnya, cuman eh, kadang orang kan untuk membersihkan hartanya itu pakai itu, berarti sisi-sisinya adalah poin nisabnya emas tadi. Jadi begini, misalnya ini lebih lebih gede daripada ini, misalnya ada dia eh, penghasilannya 15 juta per bulan. Kalau 15 juta per bulan, maka 15 juta dikalikan 12. 15 juta dikalikan 12, dia sampai kepada angka 180 ya. Ya. Jadi kalau sudah di angka itu maka dia sudah lewat. Kita hitungnya berarti 93,6 gram emas, harga emas berapa? Kalau mencapai angka di situ maka dia wajib mengeluarkan zakat secara utuh. Jadi langsung dikalikan 2,5%, kemudian dikeluarkan zakatnya selama setahun. Tapi kalau misalnya itu keberatan maka dikeluarkannya per bulan. Dia 15 juta dikalikan 2,5%. Nah, 2,5%-nya itulah yang akan dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada pengeluaran neto. Ini adalah zakat bersih, yaitu ketika orang mengeluarkan zakat, tapi sudah dikurangi dengan kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya pangan, kebutuhan mungkin biaya rumah, kemudian membayar hutang dulu, kebutuhan pokok lainnya, masak, keluarga, dan yang lainnya, baru ada sisa. Saya gajinya 15 juta per bulan, dikalkulasi satu bulan itu habisnya misalnya 7 juta. Jadi masih ada 8 juta. Maka dari 8 juta itu dikalikan 12, oh sudah mencapai nisabnya misalnya, maka dikalikan 2,5% supaya nggak berat tadi per bulan dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Kemudian kalau orang punya unggas, gimana nih zakatnya? Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas, yaitu 93,6 gram. Jika harga emas 65.000 gram per gramnya, ini masih harga lama ya, maka ya dikalikan itu, berarti 6.084. Bila seorang memilih unggas dalam satu tahunnya memiliki keuntungan sekian, maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5% dari total keuntungan selama satu tahun. Saya contoh kayak gini nih, Pak Irfan punya usaha ayam 4.000 ekor, setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata 2 juta. Maka dalam satu tahun dapat menjual sebanyak 8 kali. Jadi total keuntungan dalam satu tahun 16 juta. Zakatnya berapa? Nah, itu tinggal dihitung kali 2,5% kayak gitu ya. Kemudian zakat rikas atau barang temuan. Orang menemukan sesuatu, kan kalau misalnya ketemu emas misalnya, kemudian dia sudah mengumumkan tapi ternyata nggak ada yang memiliki, maka itu kan menjadi barang yang bisa dimilikinya dengan ketentuan ini bisa jadi barang-barang harta, mungkin orang kalau misalnya bisa dalam film-film kayak oh cari harta karun kayak gitu ya. Nah, di sini adapun jumlah nisabnya seharga dengan 93,6 gram emas. Bagi seseorang yang menemukan emas, maka minimal nisabnya adalah 93,6 dan dizakatinya adalah 20% dari nilai emas tersebut. Nah, jadi kalau yang tadi yang lainnya zakatnya sekian-sekian, tadi ada 2,5 dan yang lainnya, maka di sini zakat barang temuan ini karena memang dia tidak mengusahakan ya, dia nemu ya, maka zakatnya adalah 20%. Nah, ini kita akan menuju kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang pertama ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada budak, ada gharim, ada fi sabilillah, ada ibnu sabil. Sebagaimana termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, orang-orang yang berhutang, kemudian orang-orang yang berada di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa manfaat, bisa kita amalkan nanti, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepahaman kepada kita semuanya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.